Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, selamat bergabung ke kajian suluk online. Kita sudah masuk gelombang ke-13 ya. Kajian ini sudah sejak tahun 2016 dan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Masih membahas seputar penciptaan Adam alaihissalam. Bapak kita bersama. Hal yang akan di Zoom di hari ini adalah tentang kenapa Adam alaihissalam kemudian harus melewati sebuah episode ditempa di dunia ini. Nah, ini yang menarik ya. Jadi supaya kita lebih memahami kenapa sih kita di sini di dunia ngapain gitu. Baik, kita mulai dari hadis Rasulullah SAW. Ada informasi itu tentang penciptaan Adam, yaitu beliau alaihissalam diciptakan pada hari Jumat. Kata Rasulullah SAW begini, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Di hadis lain ada banyak keutamaan tentang hari Jumat ini. Makanya malam Jumat kita dianjurkan membaca Al-Kahfi, misalkan ya Yasinan gitu untuk menyambut di hari Jumatnya. Sayyidul Ayam, Ayam. Jadi ada uh, kepalanya penghulunya hari-hari gitu. Jadi makanya sholat Jumat ada gitu. Jadi mungkin kita juga harus memposisikan hari Jumat agak berbeda dengan yang lain ya. Ada yang melakukan Jumat berkah gitu. Jadi berbeda lah di hari itu tuh kita seperti kita berhari raya gitu. Ada sesuatu persembahan yang berbeda buat Allah Ta'ala. Berbeda dengan hari-hari lainnya. Adab seperti itu sahabat-sahabat ya. Kita mengagungkan syiar agama itu pasti Allah ganjar. Gitu. Jadi kalau Jumat terserah silakan sahabat-sahabat mau membuat apa sama Allah Ta'ala ya, khusus misalkan yasinan, atau sedekah khusus di hari Jumat, dan lain sebagainya. Itu tergantung yang dimudahkan ya, pada bumi masing-masing. Jadi dari keterangan hadis dikatakan Adam diciptakan pada hari Jumat. Nah, yang menarik, pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan di hari itu beliau dikeluarkan di surga. Kalau rentang waktunya itu menurut kita itu kira-kira siang sampai sore udah terlempar. Jadi cuma beberapa jam dalam tanda kutip ya. Karena 1 jam hitungan sana mungkin beda dengan 1 jam di bumi gitu. Cuma sekian jam Adam alaihissalam menikmati surga dan kemudian terlempar ke sini. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang apa makna dari situ. Selain itu ada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan hari Senin. Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Tuh. Jadi ada urutan seperti itu. Nah, nanti kita akan apa namanya? Lihat karena ini urutan. Ya kalau Rasulullah mengatakan sesuatu itu pasti hikmahnya dalam. Jadi penciptaan bumi di hari Sabat, di hari Sabtu. Setelah bumi itu ada gunung-gunung. Itu untuk memancang bumi. Sebelum gunung-gunung tercipta, bumi senantiasa bergetar. Secara geologi itu seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Setiap sekian detik gempa gitu. Karena memang kan lapisan bumi bergerak terus. Nah, gunung itu seperti paku yang memancang supaya steady. Kalau enggak, kita nggak akan bisa membangun peradaban. Kalau gempa dikit-dikit, setiap 5 menit gempa, rumah hancur, ya kan? Nggak akan bisa beramal soleh kalau dia selalu senantiasa dalam keadaan emergensi gitu. Gunung yang dikatakan dengan gunung, dalam Al-Quran juga gunung sering disebutkan. Itu adalah perlambang dari akal yang disokong oleh ilmu pengetahuan. Contoh kita nih, hidup kita biasanya sering banyak goncangannya kalau akal dalamnya kurang kuat. Kurang rezeki sedikit, khawatir. Digoncang rumah tangga, badai sedikit, gelisah. Ya. Anak dibuat berulah sedikit, nggak bisa tidur, gitu ya, sakit perut, ya psikosomatik, semua timbul. Itu karena gempa di dalam dirinya.
Nah, makanya ada aspek lain dari manusia yang harus dikembangkan, yaitu akal. Dan ini tidak ada hubungannya dengan gelar S3 atau profesor dan lain sebagainya. Ini bukan sesuatu yang di academically achieved, tapi yang dimaksud dengan akal hati yang harus diraih dengan sebuah metode soul purification. Jadi tazkiyatun nafs. Harus back to basic, itu syariat Rasulullah SAW dilakukan. Sholat tepat waktu, banyak zikirnya, banyak istighfarnya, kalau perlu tambah saum sunnah, tambah sodakohnya, hal-hal yang sebenarnya sudah ada pintu-pintunya di dalam syariat agama. Tapi karena kurang kurang pemaknaan ya, kadang kita melakukan itu semua selewatnya aja, termasuk sholat. Kita melakukan sholat setiap hari, tapi apakah itu sholat yang mencegah kita dari fahsya dan mungkar? Belum tentu. Sholat-sholat setelah itu riba. Sholat umroh, korupsi gitu ya, nauzubillah min dzalik. Akalnya belum terpancang. Akal itu di apa umpamakan dengan gunung-gunung. Kita bilang hadapi kehidupan, kalau gampang khawatiran, gampang gelisah, tanda akal dalam belum tumbuh. Makanya gemetar terus, goncang terus, dan itu bisa sampai ke tataran fisik ya, psychosomatic disease. Bisa. Semua simptom itu biasanya obatnya di dalam hati kita. Jadi kalau kita semakin, kan Rasulullah sudah jelas hadisnya, di dalam manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, semuanya baik. Tapi itu adalah kolb katanya gitu. Jadi semua hal, jangan-jangan nih sakit kita, keadaan keterbatasan fisik, dan semua hal yang membuat kita terasa seperti terdera oleh kehidupan, kita kurang bagus dalam memanage kolb, jangan-jangan. Ya kurang bagus karena kita jarang komunikasi, jarang munajat sama Allah Ta'ala. Semakin kita banyak zikir, sahabat-sahabat, semakin kita membuka portal, membuka pintu ke langit, semakin cahayanya menyinari qalb dan akan runtuh otomatis. Cahaya itu melawan kegelapan so powerful. Kegelapan tidak berkutik. Begitu cahaya hadir, kegelapan musnah. Nah, kadang hijab itu demikian tebal. Dan Allah kasihan gitu sama orang itu. Dengan rahmatnya, karena dia ingin mengangkat sang hamba dari kegelapan, dia angkat dengan cara meningkatkan akalnya dan mensucikan jiwanya. Tapi yang sang hamba tidak tahu adalah bahwa di balik ujian yang mendera, konflik dengan pasangan, dengan anak, mungkin masalah di pekerjaan dan lain sebagainya, yang membuat dia berduka cita itu sebenarnya adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini sisi lain. Suluk adalah membawa kita untuk to see beyond, untuk melihat fenomena yang ada supaya kita tidak tenggelam di fenomenanya, tapi kita melihat Allahnya, to raise above. Jadi kita harus naik. Kalau sudah bisa begitu, kita nggak akan terlalu terpancing dan kemudian terpaku oleh semua fenomena dunia, karena itu bisa berganti, patah tumbuh hilang berganti, begitu dunia selalu begitu, siang malam, musim semi, musim gugur, natur dunia itu fana, pasti ada hilangnya, pasti ada kematiannya, pasti ada akhirnya. Makanya dikatakan cintailah apapun silahkan, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Boleh cinta anak, cinta cucu, akan berpisah. Kasih margin. Kalau terlalu melekat, begitu berpisah, waduh sakitnya minta ampun. Ya, bahkan ada yang sampai gila gitu ya, karena akalnya udah nggak bisa comprehend gitu, nggak bisa sampai begitu. Ya, jadi ini dibalik penciptaan gunung-gunung. Perhatikan setelah gunung-gunung Allah menciptakan pepohonan. Tuh indah ya. Pohon tentu tumbuh dari benih. Jadi kalau sudah gunung, pohon ini sesuatu yang memberkati buminya. Dari pepohonan itu nanti ada cahaya, terus binatang-binatang tersebar dan lain sebagainya. Dan Allah menciptakan Adam pada hari Jumat setelah Asyar, katanya gitu. Ya, ini informasi ya. Nah, terus kita lihat lagi informasi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit
adalah hari Jumat. Pada hari itu beliau dimasukkan ke surga, pada hari itu juga beliau diturunkan ke surga, dan pada hari itu juga akan terjadi kiamat. Jadi ini informasi dari hadis bahwa kiamat terjadi di hari Jumat, ya, diciptakan di situ, terus kemudian kiamat di situ. Jadi satu loop selesai. Nah, kita sudah tahu bahwa ada episode Adam alaihissalam itu terlempar dari surga. Ya, surat Al-Qur'annya sebentar. Dari sini enggak ya? Hmm, Kita mulai dari sini aja dulu. Kita lihat di ini episode ketika Adam alaihissalam masih di surga ya. Surat Al-Baqarah, sahabat-sahabat, kalau yang bawa Al-Quran silakan lihat surat kedua ayat 31 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini episode ketika semua warga langit itu gempar. Bakal ada ciptaan baru. Oh ya, katanya apa? Manusia. Pada bingung semua. Manusia itu kan membuat udah membuat kerusakan. Jadi ada informasi bahwa sebelum Adam yang ini ada ciptaan-ciptaan manusia lain yang memang pada akhirnya berbuat kerusakan. Jadi ketika ada informasi lagi mau diciptain lagi manusia kan ngaco tuh gitu kan. Jadi pada para malaikat tuh gempar gitu. Ah, kenapa gitu? Ada informasi dari Ibnu Arabi yang menarik ini. Ketika beliau di dalam bukunya Futuhat Makkiyah di depan Ka'bah itu bertemu dengan sesosok figur. Dia bilang ini Adam ya. Terus orang itu menoleh Adam Adam yang mana gitu. Memang ada berapa Adam? Ada 100.000 Adam. Jadi ini saya membaca ini, wah langsung pengetahuannya berubah 100.000 Adam. Jadi wah, nah itu jadi banyak hal ya di bumi, bahkan di bumi ini banyak hal yang kita belum belum paham. The oldest civilization ya, peradaban tertua yang katakanlah masih ada bekas-bekasnya itu belum jauh 4.000 tahun lalu itu Mesir misalkan ya ordenya ribuan tahun dan itu masih belum banyak terkuak. Sementara umur bumi 4 miliar tahun gitu. Kan jauh banget tuh dari 4.000 tahun sampai miliaran. Jadi masuk akal ya kalau ada 100.000 ada. Masuk akal sekali gitu. Nah, jadi nanti insya Allah ke depan terkuak satu persatu kebenaran dari Al-Quran dan lain sebagainya. Buat kita ya, em, kita melihat, wah, bumi ini dicipta panjang sekali ceritanya. Jadi kalau kita cuman cupek gitu, hanya hanya melihat kehidupan yang ini aja dan nggak belajar yang lain, itu sayang sebenarnya hidup kita. Sementara gelaran yang Allah buka itu luar biasa. Jadi gitulah kalau orang bertobat itu memang gemar menuntut ilmu gitu. Salah satu tandanya. Karena dia ingin selalu lihat ini pagelaran ini semua sahabat-sahabat akan ditampakkan nanti di alam mahsyar. Jadi semua ciptaan dari awal sampai akhir diputar lagi. Kenapa? Karena Allah ingin memperkenalkan siapa dirinya. Kan banyak yang miss, kita nggak ngerti apa yang terjadi di sana. Nanti akan diungkap. Nah, kalau di alam barzakh itu video yang diputar video pribadi. Hati-hati ya, diputar semua tuh, ditampakkan. Jadi kita kayak flashback lihat kaleidoskop gitu. Oke, ingat lahir, SD, SMP diputerin semua. Tapi dengan semua dosa-dosa yang termanifestasi. Nah, itu. Jadi alam barzakh itu alam pemurnian dosa-dosa pribadi kita. Jadi kita di penggal tertentu bikin perbuatan yang ngaco tuh dan tidak diistighfari, belum ketutup tuh berarti. Kalau istighfar, insya Allah kalau nggak dihapus, ditutup. Jadi safe gitu. Makanya mesti banyak-banyak istighfar. Bahkan dikatakan kalau kita pernah berbuat kejahatan, berzina misalkan ya, atau mencuri, atau pokoknya dosa lah di suatu tempat pada penggal waktu tertentu. Oke, kita sudah istighfari. Sampai dikatakan kalau perlu balik lagi ke tempat itu ya dengan niatan taubat gitu. Jadi kita menginjakkan kaki kembali dengan membawa sebuah sebuah spirit yang baru, sebuah cahaya yang baru untuk menutup hal yang kita pernah lakukan yang alfa gitu. Yang namanya manusia pasti ada kesalahannya, pasti salah pilih atau ngaco gitu ya.
Nah, itu. Jadi hati-hati ya di alam barzah tuh semua diputar tuh dari awal sampai akhir sampai meninggal. Kehidupan kita ditampakkan lagi terus kemudian nih kamu bolongnya ini itu. Kamu pernah mencuri gini-gini gitu. Pernah korupsi. Tapi kebaikannya juga diungkap gitu. Supaya kita mengenal dia. Kan hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, kita mengenal sang Rob. Karena dari pengenalan kita terhadap kehidupan diri sendiri, kita jadi lihat, ya Allah, Allah yang mengatur semua ya dengan hebat. Nah, orang-orang beriman yang akalnya sudah tumbuh, itu disebut ulil albab dalam Al-Quran. Surat Ali Imran dikatakan ulil albab, orang-orang yang akalnya bertumbuh. Kenapa dia akalnya tumbuh? Karena dia banyak tawakal, banyak sabar, banyak zikir sama Allah Ta'ala. Otomatis akalnya bertumbuh. Kan dengan takwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa bertakwa, Allah akan ajari. Pengajaran itu tidak mungkin kalau nggak ada akal. Cara menghidupkan akal harus ada nur iman, cahaya di hati. Tapi cahaya di hati itu pemberian hanya bagi orang-orang yang ingin ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Itu fungsi cahaya. Kalau kita tidak punya keinginan, hidupku aku sendiri aja yang ngatur, nggak akan dikasih itu. Kalaupun ada, akan redup. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita dari pagi udah mohon, ya Allah silahkan aturkan kehidupanku. Ya, kita boleh berencana dan harus berencana. Tapi kemudian rencana kita akan menguji dengan rencana Allah. Gitu. Nah, jadi itu yang kunci-kunci di dalam suluk, kunci-kunci di dalam kita bagaimana menata kehidupan. Sebenarnya banyak tangganya dalam keseharian. Yang kita sering anggap itu hal-hal yang biasa gitu sehari-hari. Tapi kalau dengan ilmu, kita cuci piring, ngepel, ke pasar ya. Ini Bu Dokter Dini ini apa namanya menemui pasien ya, visite sana sini, kadang mesti menembus kemacetan. Itu kalau dihayati penuh zikir, wah jadi emas semua tuh yang kita pegang. Nah, kita tuh yang kurang zikirnya masalahnya. Zikir itu kan remembrance, ingat sama Allah Ta'ala. Begitu kita zikir, kita nyambung. Tidak sekedar mulutnya kumat kamit, subhanallah, subhanallah, tapi hati nggak ada deh. Kalau itu kehangatan tidak akan terasa dan tidak akan transformatif zikirnya. So it's powerful, ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Ini episode di mana Allah Ta'ala mengajarkan Adam asma'u kullaha, semua asma-asma. Jadi ketika para malaikat heboh gitu ya, ngapain sih nggak ciptaan ini? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tidak kamu ketahui, kata Allah Ta'ala. Kemudian dibikinlah demonstrasi. Adam disebut untuk disuruh untuk sebutkan kepadaku nama-nama itu jika kamu benar. Asma-asma itu. Malaikat nggak bisa jawab. Adam bisa. Dan itu bukan sekedar asma itu menyebut ini balon, ini pohon, bukan begitu. Asma ukullaha itu semua hakikat ya asma-asma. Karena pada hakikatnya hal-hal yang tercipta di semesta itu mengambil wujud dari Sang Maha Wujud. Batu menjadi batu karena dia diberi ruh tertentu. Jadi semua sesuatu ini ada ruhnya nih. Kalau orang yang peka dia bisa bisa merasakan. Walaupun kita lihat batu, kayu seperti dulu kan zaman IPA dikatakan benda mati, salah. Salah tuh sebenarnya. Dia nggak mati. Secara fisika bisa dibuktikan karena ada partikel-partikel, ada elektron, ada proton. Dia mengorbit, bergerak itu. Sekarang sudah zaman kuantum elektron, udah bisa di kuantum fisik membuktikan itu bahwa molekul-molekul ya semua ini kalau dipakai mikroskop elektron mungkin ya, batu tuh terdiri dari sebuah atom-atom, semua bertawaf luar biasa ya, mengorbit gitu, bergerak. Secara teori kalau suhu di bawah sekian derajat Kelvin, dia membeku dan kalau beku hancur, dia nggak punya jadi bentuk. Nah, jadi asma-asma itu menyangkut hal yang dalam, sesuatu yang bahkan para malaikat tidak bisa menjawab. Nah, ini kemudian episode ketika malaikat disujudkan kepada Adam alaihissalam. Dan makna sujud, sahabat-sahabat, itu ini malaikat yang bersujud tuh malaikat top-topnya tuh di atas. Kalau
Jadi di bawah-bawahnya itu ada malaikat yang ngurus daun, malaikat yang bawa satu tetes air hujan. Ya, dalam Mukhtaharul Hadis dikatakan setiap hujan, setiap satu tetes hujan yang turun ke muka bumi itu dibawa oleh satu malaikat. Luar biasa. Satu malaikat, satu tetes. Dan malaikat itu akan bertugas, kan dia ini antarkan satu tetes ini ke koordinat tertentu. Ada yang jatuh di genteng, jatuh di jalanan. Indah ya, kita merasa hujan, kesel gitu, tapi kita nggak lihat itu malaikat pada turun semua tuh dari langit. Makanya dulu Rasulullah menari itu kalau ada hujan. Tidak sekedar, wah mungkin di Arab jarang hujan. Enggak, dia melihat sang insan mulia dan tertinggi itu melihat ada fenomena dari langit yang turun gitu. Nah, hujan itu juga dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat Hud, tentang orang-orang yang bertobat. Barang siapa yang beristighfar dan bertobat, Allah turunkan hujan. Yursilu as-samawati. Dia turunkan dari langit hujan dalam hati. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah ini, kan tidak lama berselang, Adam alaihissalam teruji dengan sebuah tragedi pohon khuldi. Ya, ini fokus kita di hari ini. Jadi, walaupun memang skemanya sejak awal kalimat dari Allah Ta'ala, aku menciptakan khalifah fil ard. Jadi sudah ada sebuah mission statement tuh bahwa khalifah ini mesti turun ke bumi. Karena bukan statementnya tuh aku menciptakan khalifah di surga. Enggak gitu. Aku menciptakan khalifah di bumi. Jadi memang ini ada sebuah mekanisme yang harus ditetapkan. Bagaimanapun juga ada mesti ke bumi. Nah, caranya Allah Ta'ala makanya indah dibalik, nggak cuman kamu turunlah ke bumi udah turun aja gitu, kemudian dibikin sebuah skenario, dibuatlah Adam alaihissalam seolah-olah berdosa gitu kan, seolah-olah Siti Hawa nggak nurut, nah kayak gitu-gitu. Hikmahnya buat kita sahabat-sahabat, kita kadang, nah ini suluk ya, sekali lagi, we have to see beyond, kita harus melihat di balik itu. Kadang-kadang dibikinlah sama Allah sebuah mekanisme, kantor dibikin nggak enak gitu ya, jadi nggak betah. Sebenarnya itu mekanisme aja supaya kita pindah gitu maksudnya. Kalau nggak digituin nggak akan pindah, ya nggak? Gitu. Kalau nggak dibikin betah nggak akan. Jadi itu tuh baru terlihat setelah sekian tahun masalahnya. Oh iya ya, aku tuh kenapa Allah bikin konflik. Di awal nih kita sebel sama orang tertentu yang bikin huru hara misalkan ya. Tapi sebenarnya itu mekanisme Allah saja supaya kita harus memang fasenya harus pindah ke tempat lain. Kadang dalam pernikahan selesai gitu ya. Tapi memang kata Allah, kamu aku pindahkan ya berpasangan dengan yang itu, bisa begitu tuh dalam hidup. Bisa begitu. Itu yang kadang kita nggak lihat itu sebagai pengaturan Allah Ta'ala. Ya. Yang kita lihat adalah dia begini, dia begitu. Jadi kita terpaku sama manusia, tapi kita nggak lihat secara tauhid. Kalau nggak ada izin Allah, nggak mungkin dia bisa begitu. Nggak mungkin seseorang bisa ngirim teks WhatsApp gitu ya, tiba-tiba telepon atau berbuat sesuatu kalau tidak ada izin Allah. Nah, sebagai seorang salik, orang yang berjalan kita kepada Allah, berjuang melihat kalau sesuatu terjadi, kenapa ya Allah kau izinkan ya? Itu dialog itu senantiasa diangkat. Kenapa kau izinkan ya Allah? Itu udah mulai munajat tuh. Kita berusaha memanggil dia di tengah ketidakpahaman dan kebingungan kita menghadapi fenomena ini. Kita mulai memanggil namanya. Kenapa engkau izinkan ya Allah? Terus sampai habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sambil subhanallah, subhanallah. Kenapa engkau izinkan? Itu menjadi sebuah sebuah hal yang membentuk sebuah wadah di dalam hati kita. Kalau wadahnya siap, air turun, air pengetahuan, air pemahaman, menetes dikit-dikit lama-lama, tercerahkan. Oh, paham saya kenapa saya harus begini. Paham saya kenapa saya diberi pasangan yang seperti ini. Paham kenapa dia berperilaku seperti itu. Paham, alhamdulillah. Udah jejak tuh dia, gunung. Menghadapi itu, orang lain boleh bilang apa? Kasihan ya kamu, aduh suamimu kok begini-begini. Enggak apa-apa. Saya alhamdulillah. Wah, orang menjadi kaget. Gila nih orang ya. Belajar di mana? Ya diajarin Allah langsung. Dan setiap orang kita punya qalb masalahnya.
Surat At-Taghabun ayat 11. Petunjuk Allah itu masuknya ke qalb. Itu yang harus kita aktifasi tiap hari. Nah, dengan perangkat iman, nur iman, kita senantiasa membuka channel itu. Ditanya, kenapa ya Allah kau izinkan? Sambil zikir, sambil ini, sambil beraktivitas. Hati itu munajat terus. Nah, itu indah. Nah, masalahnya adalah begini. Hal lain yang Allah Ta'ala tampakkan. Adam alaihissalam sebagai orang yang berpengetahuan banyak, sampai malaikat pada disujudkan. Wah, ini pengetahuannya banyak. Tapi toh jatuh juga ketika dalam sebuah pelanggaran Allah Ta'ala. Jangan mendekati pohon itu, datang juga. Ya kan? Sambil makan buahnya. Tentang pohon itu kita akan bahas di chapter lain gitu ya. Pohon apa yang dilihat Adam alaihissalam dan apa makna buah gitu. Banyak lapisan yang menarik di situ. Tapi di situ Allah ingin menampakkan bekal ilmu yang tinggi tidak menjamin seseorang tidak tergelincir dalam sebuah pelanggaran. Jadi apa dong yang kurang? Kata Allah Ta'ala, yang kurang adalah azimah, azam, tekad yang kuat mencari Allah Ta'ala. Karena di surga semua serba enak, semua dipenuhi gitu ya, ilmu banyak. Itu sebuah ayat. Kalau kehidupan kita semua enak, nggak ada masalah, itu kita cenderung tidak mencari Allah Ta'ala. Ya, cenderung akan rapuh begitu hal yang tidak benar atau hal yang tidak kita harapkan terjadi. Karena udah biasa, sama lah kayak kita imun sistem ya, nggak pernah sakit, ya tanya gitu ya. Apa bagus? Belum tentu. Karena dia living in the bubble, misalkan ada tuh si anak itu nggak boleh ini, nggak boleh kotor, nggak boleh itu, supaya terhindar dari apa bibit-bibit penyakit. Nanti sakit-sakitan. Kan ada yang namanya apa namanya imunitas itu harus dibentuk secara aktif dan pasif gitu ya. Jadi kalau kita terlalu mensterilkan badan kita nih, jadi ringkih. Hidup kita pengen steril kan, kalau hawa nafsu. Nggak mau ada masalah, ya kan? Pokoknya gimana caranya, duit ada terus, nggak mau mikir, kalau mau belanja tinggal set, gesek, gesek, gesek gitu kan. Pengennya kan begitu, ongkang-ongkang kaki, apa namanya, passive income, nggak perlu kerja, gitu kan yang orang cari di dunia itu. Kalau itu yang dicari, salah, nggak akan kena tuh. Eh, karena bukan itu kenapa kita hidup di dunia. Kita adalah Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Kita mesti paham kenapa ini dari awal. Awalnya kita jadi ada di bumi ini, kenapa? Karena kita bukan orang sini kok. We're all alien. Jiwa kita bukan dari sini, sahabat-sahabat. There's a reason ada kematian di alam sini. Artinya suatu saat kita depart, pergi. Kayak kita di airport ya, nggak ada orang yang tinggal di airport. Airport itu tempat singgah. Transit oke. Boleh 24 jam. Palingnya di hotel, bisa. Tapi nggak ada yang tinggal selamanya. Bumi ini nggak ada yang tinggal selamanya. Nah, setiap kita punya tiket tuh 120 hari ini ya. Arrival-nya tanggal sekian, jam sekian lahir. Nanti udah ada tuh departure tanggal sekian, jam sekian. Ada, udah tertulis. Kalaupun ada variasinya itu 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun maksimum. Karena kan cabang takdir tuh ada macam-macam. Ada yang seolah-olah diperpanjang, tapi sebenarnya bukan diperpanjang. Dia pindah ke takdir yang lain. Sudah ditetapkan. Tinggal nanti kita lihat pada saat itu mana yang lebih mendekati takdirnya. Begitu. Jadi kita sebagai Bani Adam mewarisi sebuah hal tentang pembentukan azimah. Itu PR kita. Tekad kita itu kurang kuat mencari Allah Ta'ala. Makanya cengeng dalam kehidupan. Kita nggak betul-betul pengen gitu. Ingin bertemu dia, ingin dekat dengan dia. Buktinya yang kita minta selalu dunia-dunia lagi. Yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tapi tidak meminta supaya Allah berikan aku hati yang bersyukur. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang dia sukai. Jarang yang berdoa seperti itu. Biasanya doanya ya seputar dirinya, kehidupannya, anaknya. Anak tuh kan ekstensi dari diri juga sih ya, dirinya sendiri gitu ya. Jarang untuk kemudian ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur. Robi auzi'ni an ashkura nikmataka allati mensyukuri nikmatmu gitu ya.
Nah, itu padahal dalam dalam Al-Qur'an hal-hal itu di, diajarkan. Jadi ini sebuah cara pandang kita menghadapi kehidupan di dunia. Ini adalah medan ujian kawah candra di muka untuk membentuk azimah, azam itu. Karena apa? Butuh azam. Karena etapa dunia ini baru etapa ketiga. Dalam buku Risalah Al-Anwar, Ibnu Arabi, itu manusia, setiap manusia akan berjalan menghadapi 7 etapa kehidupan. Etapa pertama adalah mautin atau alam nur, alam persaksian. Al-Quran memberi informasi tentang alam ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kita dulu, sebelum raga ini ada, jiwa kita pernah bertemu sama Allah Ta'ala. Ada persaksian terangkat di situ. Kata Allah Ta'ala, Alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Jiwa-jiwa kita dalam surat itu disebutkan anfus ya. Itu jiwa. Hakikat kita yang sebenarnya adalah jiwa. Soalnya nanti kalau badan ini meninggal, selesai, jantung berhenti, brain dead, itu kan raga ini dikubur dalam tanah. Tapi kemudian kita mengenal ada kehidupan di alam barzah. Betul? Siapa yang hidup? Lawang raganya sudah beres. Udah menyatu lagi sama tanah dimakan cacing-cacing. Siapa yang mengalami azab kubur dan kemudian kenikmatan di barzah? Jiwa kita. Jadi etapa pertama si jiwa pernah berhadapan sama Allah Ta'ala. Bersaksi, iya, engkau Robku. Di situ sahabat-sahabat, Rob kita, Allah Ta'ala adalah cinta pertama kita. Si jiwa itu kesangsemnya cuma sama Allah Ta'ala. Nggak ada yang lain. Yang dia cari adalah informasi tentang Allah. Apapun, ketika dia bisa, jiwa itu dari cahaya, hakikatnya. Maka dia hanya memakan cahaya. Bukan makan bakso, bukan, nggak ada, dia tidak akan. Makanya di episode dalam ketika dalam Al-Quran dikatakan Ibrahim kedatangan 2 orang malaikat. Ini 2 orang malaikat yang menurunkan azab di kaumnya Lut. Karena Ibrahim tuh berkerabat dengan Lut alaihissalam. Terus Ibrahim menyajikan daging sapi, daging anak sapi sebagai sebuah ini apa namanya uh, menghormati tamu. Tapi itu tidak disentuh oleh mereka. Ketika itu Nabi Ibrahim paham ini bukan manusia nih, karena nggak makan daging-daging, nggak makan daging uh, plants apa tumbuhan semua kan komponen dari dunia ini. Jiwa itu makannya komponen dari dunia malakutnya, yaitu hikmah-hikmah, kebijaksanaan, kebaikan, itu jiwa yang makan. Makanya kalau Al-Quran terutama ya, Al-Quran kan itu sumber hikmah utama tuh aku. Kalau nggak baca Al-Quran, tidak mendalami istrinya, isinya, tidak sekedar tilawah ya, jiwa kehausan itu. Nah, jadi etapa pertama di alam persaksian. Terus kita si jiwa-jiwa diturunkan tuh ke rahim ibu usia 120 hari. Jadi etapa kedua itu alam rahim, mautin rahim. Di situ jiwa mulai menyatu dengan raga. Kendaraannya dikasih. Raga kita. Kemudian lahir etapa ketiga di sini. Kita sedang ada di etapa ketiga. Selesai nanti badan kita meninggal, kita masuk ke etapa keempat, barzakh. Naik tuh setingkat di alam malakut. Itu alam malakut itu alam-alam malaikat. Makanya begitu bangun keterangan hadis ditanya, kita bisa melihat malaikat face to face seperti kita melihat orang di sini di alam situ. Kata malaikat, man robbuka gitu. Jadi balik lagi pertanyaan tentang rob itu di ditanyakan etapa keempat. Kemudian orang-orang yang di alam barzah itu nggak tidur gitu ya, menunggu kiamat. Enggak, mereka ini alam alam yang lebih kompleks dari ini. Kalau kita masuk ke alam barzah, si jiwanya dalam keadaan sudah bebas dari selongsong ini, dari kendaraannya, bebas dari iri dengki, bebas dari pokoknya nggak ada dosa-dosa yang mengikat dia. Selama dia masih terikat dosa-dosa harus dilebur dulu. Ordenya bisa puluhan tahun, ratusan tahun, nauzubillah ya. Itu makanya kita doa kita berjuang gimana caranya kalau meninggal bersih aja udah. Istighfar banyak-banyak, pengen jadi kolbun salim, biar selamat. Di alam barzah
ini Al-Quran ya memberikan informasi. Ada orang yang dalam kegelapan dilingkupi oleh ter hitam dunia. Itu orang yang demikian melekat sama dunia. Ada yang terbakar dengan api-api yang dia bawa di dalam kolbnya. Jadi ketika dia meninggal masih punya dendam. Dendam itu kegelapan dan api yang membakar. Api yang paling panas itu warnanya hitam. Jadi kegelapan terdalam, itu lihat spektrum api ya. Hitam itu paling panas. Gosong langsung sesaat. Karena apa? Dia nggak sempat diistighfar itu di situ. Jadi api yang mewujud di sana semata-mata karena kita bawa. Nauzubillah min dzalik. Itu dimautin barzah. Mungkin beribu-ribu tahun sampai menunggu kiamat kubro. Nah, ketika kiamat semua ciptaan termasuk jiwa-jiwa mati. Kemudian dibangkitkan di yaumil ba'ats. Di hari kebangkitan, ini informasi dari Rasulullah SAW. Si raga akan dibentuk lagi. Tapi, nah ini yang mengerikan. Bentuk raga kita nanti di sana bisa jadi lebih baik, lebih cantik dibanding yang sekarang atau lebih buruk. Dan lebih buruknya itu acak-acakan. Hadisnya panjang, silahkan di Google keadaan manusia dibangkitkan di alam nanti sana. Ada yang tubuhnya seperti singa, bawahan badannya seperti unta, ada yang lidahnya menjulur sampai diinjek-injek orang, nauzubillah min zalik ya. Itu menggambarkan keadaan ketika dia meninggal. Kondisi kolbnya seperti apa. Nah, kalau kita paham tentang ini, udahlah kita tuh di dunia itu udah all out aja untuk membersihkan. Silahkan ya Allah bersihkan. Dengan punya persepsi seperti ini, jadi berubah cara kita menghadapi ujian kehidupan. Nggak akan lemah lagi. Karena kita tahu esensinya ini membersihkan. Kita tahu gentingnya kehidupan di sana nanti, di alam nanti. Maka dengan sukacita menerimanya. Maka kita jadi tangguh gitu menghadapi kehidupan. Jadi tahu, oh gitu. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Kita punya persepsi lain terhadap sebuah kesulitan, ujian, musibah gitu. Ya, itu orang-orang di Palestina kan ada yang nggak apa-apa dia jadi syuhada, wah luar biasa. Bapaknya, anaknya dua meninggal, dia punya punya iman begitu tentang kehidupan akhirat kan indah. Sementara kalau kita nggak punya gitu, udah pecah aja kepala kita, cuma cuma mengutuk sana sini nggak selesai gitu. But when we see beyond, kita lihat konflik itu kenapa? Oh ya ada sebuah pengaturan ilahi ya. Bukan berarti kita tidak berikhtiar, silahkan. Kita kezaliman harus dihentikan. Tapi kemudian ketika kita tidak kuasa untuk menghentikan itu, bukan berarti Allah juga seolah-olah tidak berdaya, nggak mungkin. Semua terjadi dengan izin Allah. Jadi itu sahabat-sahabat hikmah dari kenapa Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Kita adalah Bani Adam, keturunan Adam. Kita masih tahu latar belakang ini supaya kita paham naturnya kehidupan ini memang harus menguji. Memang dibuat sempit. Memang banyak kontraksinya. Tapi sebagaimana pain of labor, nyeri dalam ini ya, dalam persalinan. Ini ibu-ibu udah tahu, waduh nyerinya luar biasa kan ketika kontraksi rahim. Tanpa itu si bayi nggak akan lahir. Ya mesti di SC ya. Tapi kan nggak natural. Tapi gini, kita suka menolak kontraksi dalam kehidupan. Gitu. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang membawa sebuah kelahiran yang baru. Gitu. Nah ini supaya kita bisa lebih apa ya tegak itu. Sekarang tanda yang paling gampang kalau azimah itu mulai tumbuh dalam diri kita, sifat azimah, tekad kuat. Keteguhan dia dalam menghadapi ujian hidup. Nggak akan cengeng. Nggak akan nangis, nangis, nangis teh, bukan nangis pada Allah, nangis meratapi nasib. Nah, itu nggak, dia akan teguh. Bismillah, insya Allah nak, kita belum punya nih uangnya. Mau harus bayar, Mah. Nanti bentar, kita minta sama Allah ya. Nah, itu. Si anak kan lihat, wah ibunya luar biasa nih sama Allah. Tapi kalau kitanya juga panik, ya kan? Wah, suami istri ribut banyak masalah ekonomi, ya kan? Panik. Istrinya juga, Papa gimana sih?
wah tambah nggak kelihatan pintu keluarnya. Kalau kita teguh dalam azimah, tenang, yuk kita sama-sama sholat ya. Kita lihat dari mana Allah buka. Wah, enak. Mepet-mepet tahu-tahu ada gitu. Nah, selain itu, tanda yang paling gampang untuk melihat seorang itu tidak punya azimah yang kuat. Gampang sekali dia melanggar. Oh, udahlah nggak apa-apa. Ambil sedikit nggak apa-apa. Curang sedikit nggak apa-apa. Ini pemilu nih, pemilu. Waduh, mengerikan. Ya, oh, sikut kiri, sikut kanan. Kalau perlu palsukan. Tidak punya azimah, nauzubillah. Nah, karena itu sahabat-sahabat, manusia itu akan selalu dihajar dengan ujian. Sampai dia bersih. Sampai dikatakan tanda afdolnya iman adalah ketika kita menghadapi ujian yang bukan berasal dari hijab dosa dalam hati kita. Dengan kata lain, ujian itu terundang oleh dosa di hati. Itu yang kata Rasulullah, istighfarlah banyak-banyak. Istighfar, nanti mengurangi tuh ujiannya sampai bersih. Masalahnya kita kan cenderung menganggap ringan. Ah, udahlah bohong dikit nggak apa-apa. Ya, ini dikit nggak apa-apa. Nah, itu yang mengerikan. Masalahnya banyak keropos-keropos dalam diri kita yang kita nggak sadar. Nah, itu kalau di alam barzah nggak sempat diperbaiki, kita kelihatannya baik-baik aja, umroh sering, mungkin ya, wah pengajian rajin, pakai jilbab, wah kelihatannya di pandangan orang banyak soleh, solehah gitu. Tapi isinya hatinya banyak ujubnya, banyak dengkinya, banyak eh, sombong, dan lain sebagainya. Bangga diri, nauzubillah. Jadi di jiwa kita ada kehancuran yang lebih besar dan Allah tahu itu. Kalau kamu mati dalam keadaan begini, kata Allah, celaka kamu di sana. Dijungkir balikan kehidupannya. Nah, kita melihat Allah tidak adil gitu ya. Setelah aku bersuluk, kehidupanku jadi begini, nangis. Padahal itu justru lagi dibersihin. Nah, itu makanya butuh ilmu dalam bertaubat juga. Ah, udah gitu aja dulu. Sekarang kita buka diskusi ya. Silakan. Teh Boni, Mbak Ayu. Mbak Ayu lagi join nih. Lagi di mana Mbak Ayu? Biasanya keliling kota terus. Nih Bu PhD kita. Halo Teh, Ya, ini lagi menuju tempat kerja. Udah ini hmm, di pas Leiden. banget di depan pintu. Nggak di Den Haag. Oh, di Den Haag. Ya, Bismillah. Iya, Oh, pas. iya Teh. Iya, selamat bekerja ya. Sambil jalan sambil ini. Terima kasih Ya, Teh. iya, iya, Terima iya, kasih. iya. Ingat, azimah ya. Kalau ada Iya. klien tiba-tiba nyap-nyap gitu ya, bikin sakit hati, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan izin Allah Oh, gitu ya. Jangan cuman itu kesel sama orangnya, rugi iya Teh betul. gitu. Tapi Ah, tapi mm-mm. banyak banyak pelajaran sih Teh kalau ngurusin klien. Alhamdulillah di Den Haag Pastinya. selama sebulan nggak ada yang rewel sih Teh. Cuma Hmm. ngelihat ada kolega yang ya berantem sama klien aja. Hmm. Kepancing Kalau dia. saya sih alhamdulillah. Iya kepancing. Ya, ya, Gitu. alhamdulillah itu juga dakwah bilhal di sana kan, Iya, dakwah betul. bilhal. Ada satu Ya, hari teh mm, konsumen bilang ke saya, kamu boleh kerja di sini pakai kerudung, dia bilang gitu. Terus, uh, oh boleh gitu. Ah kamu beruntung soalnya di Prancis nggak boleh gitu. Terus saya iya, bilang ini perusahaan nih. ini Uh. iya inklusi sebenarnya cuma mungkin karena di Prancis itu pemerintahnya Ya, ini ada apa teman-teman larang kita gitu. di Perancis nih ya. Di Perancis Iya emang lebih 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 menantang kalau pakai jilbab di sana. Ya, betul betul. nggak boleh. Ini Gitu beliau teh. kerja di Ya masih kerja di Zara. masih masih teh Ya, masih. alhamdulillah. Iya, didikmati Mbak Ayu ya semua episodenya. Iya iya Iya, teh. alhamdulillah. Selamat bekerja. Iya Barakallah. teh. Ya, alhamdulillah. Oh ya, Atur ini ada nuhun. pertanyaan tahapan kelima, enam, tujuh mana ya? Tahapan keempat barzah. Satu, dua, tiga, empat barzah. Udah gitu kiamat kan? Masuk ke tahapan kelima, yaumil ba'ats, yaitu di padang mahsyar. Semua pada ditimbang. Itu berat tuh. Jadi hari kebangkitan, semua orang telanjang. Bayangkan. Atau nggak usah dibayangkan. Sampai si- eh, bertanya, kalau nggak salah, Aisyah tuh yang bertanya tuh, ya Rasulullah, aduh, malu dong kita. Ya, telanjang gitu. Ya kan dibangkitkan gitu.
nggak pakai baju gitu, nggak milih bajunya yang mana gitu, gitu aja badan. Tapi kata Rasulullah di hari itu saking kalutnya, saking gentingnya, nggak kepikir ini telanjang enggak. Jadi bayangkan dahsyatnya di hari itu seperti apa. Di tahapan itu sambil orang menunggu kan dihisab. Nah, tahapan kelima tuh di yaumil hisab. Dikatakan ya ada hadis di padang mahsyar. Ini bagi orang-orang yang tidak dinaungi ya. Itu kan matahari tuh katanya dekat sekali. Orang ya kita siang hari panas di, di, dijemur di lapangan itu udah bisa semaput. Ini ordenya mungkin bisa I don't know ratusan tahun, ribuan tahun, nggak kebayang. Tapi ada gambaran yang menunjukkan bahwa manusia tenggelam dalam keringatnya sendiri. Coba kayak gimana tuh lamanya? Sampai ada yang tersiksa gitu ya dengan kondisi ini. Udahlah, nggak usah hisap-hisapan, udah masukin aku ke neraka aja sampai gitu. Sampai ada sampai ada kalimat begitu, saking ini udah nggak tahan banget. Udahlah nggak usah dihisap, sekalian aja ke neraka karena ini udah neraka buat dia gitu. Tapi di hari itu ada orang-orang yang dinaungi, nggak kepanasan. Siapa? Ya itu, karena kita sudah dari sini meminta naungannya, banyak munajat, itu ke alam-alam sana dinaungi. Tapi kalau kita di sini fasik, nauzubillah min dzalik, melupakan Allah. Setiap keputusan boro-boro bismillah. Nggak ada. Ya Allah, aku dapat uang ini buat apa gitu. Enggak nanya-nanya. Pokoknya ya, langsung spend, spend, spend. Zakat enggak gitu ya. Infak apalagi gitu. Itu lupa Allah. Di sana karena engkau lupa gitu, tidak dinaungi. Itu etape ke-5. Etapa keenam itu ketika habis hisab ditentukan surga atau neraka. Tapi yang menarik Ibnu Arabi menyebutkan ada etapa ketujuh. Jadi setelah surga neraka itu ada lagi. Itu namanya yaumil ba'ats. Apa itu? Masih tanda tanya. Tapi di dalam hadis lain dikatakan begini, ada orang ya yang tidak takut pada nerakanya dan nggak begitu kesengsem dengan surganya. Segelintir orang. Kata Allah Ta'ala, kamu maunya apa? Kata dia, ya aku ingin engkau. Itu jadi dia dibawa lagi. Jadi ada sesuatu kehidupan beyond surga, menarik. Walau alam. Tuh ya, saya di Perancis tergantung perusahaannya. Banyak pegawai yang boleh pakai jilbab, kayak di Uniqlo, ya bagus ya, multinational company soalnya. Kata Dela, jadi ingat lahiran si bungsu, pakai epidural nggak bisa. Terus, sakit kelahiran ya. Ya harus berani menghadapinya berkaitan dengan sakit. Kirain tentang jilbab. Ya gitu, sahabat-sahabat. Ada yang lain mungkin? Silahkan. Mumpung ada waktu nih, kita sekitar 9 menit. Kata Mbak Tini dari Paris nih, beliau tinggal di Paris. Mulai sekarang banyak yang diizinkan berjilbab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini silahkan nih. Ini saudari kita di Eh, Paris. Hmm. Mungkin boleh berbagi pengalaman ya Teh ya. Hmm. Saya Hmm. kan sebagai ibu yang berjilbab. Hmm. Hmm. eh Apa ya namanya ya? Saya merasakan bahwa cinta Allah itu luar biasa. Hmm. Misalkan gini Teh, saya kan termasuk aktif ya sama anak-anak, Ya. eh, dengan anak-anak kayak apa namanya aktif dan aktivitas ya seperti ibu-ibu normal gitu, misalkan nemenin anak ke Hmm. teater, ke Ya. sinema, ke kelas Iya, musik atau iya. kemana. Iya. Wallahu alam bisa nih Teh ya, mungkin dakwah billah Hmm. atau apa namanya, tapi Iya. dengan keberanian di dalam hati, saya tuh nggak ngapa-ngapain gitu, saya hanya lillahi ta'ala nemenin anak saya untuk aktivitas gitu. Jadi Hmm. cuma banyak pengalaman menarik ya Teh ya. Saya sih benar-benar menarik sampai saya kadang meneteskan air mata gitu. Ternyata reaksi
Jadi beda banget loh teh orang Perancis dengan di televisi Mhm. dengan kenyataannya, Hmm. dengan kenyataan Apa yang tuh ada kalau di gitu. televisi apa tuh? Kalau di televisi kan ya Beda. kayak kita di Indonesia ya teh ya, misalkan mau menjelang Hmm. pemilu atau apa rame kan, begini begini Mhm. begini. Tapi kenyataannya ketika kita bersentuhan dengan orang eh, face to face itu beda teh. Ya. Jadi waktu itu saya pernah tuh jemput anak saya bareng bareng Teh Lin ya. Mungkin Teh Ya. Lin lihat deh apa sih namanya? Hanya saya kan yang berjilbab gitu. Jadi temen Mhm. anak saya itu ibunya kan dia dokter. Waktu Mhm. itu kelas musik di Filharmoni, dia ibunya dokter. Terus nanya tuh kayak detail gitu teh. Jadi Anda dokter di mana? Saya bilang, oh saya dokter di Samuris. Oh tetangga dong kalau gitu. Saya bilang tetangga tetangga kota. Iya. Terus dia tuh nanya detail gitu. Aktif ikut anaknya ikut ya. Jadi kayak kayak penasaran. Boleh gitu. Maksudnya gini loh teh. Emang boleh gitu orang Islam bermusik gitu lah mau mengikuti itu. Oh. Saya langsung ya boleh. Kenapa tidak? Saya bilang kan tidak ada larangan berseni di dalam Islam. Nah, Ya. balik lagi ke pengalaman, justru saya sebagai yang ibu satu-satunya yang berjilbab, kadang jadi kayak pusat perhatian, cuman alhamdulillah teh, jadi kayak kemarin tuh saya sempat agak ini ya, agak melambung gitu ya. Tapi saya ingat sadar, saya balikan lagi ke Allah. Waktu itu anak saya ikut workshop tentang Mhm. dinosaur, di dinosaurus. Ah. Nah, ini Aha. kajian ini match banget teh dengan pertanyaan anak saya nomor satu teh yang Siratul Mustaqim itu ingat kan teh? Iya, 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 Terus iya. dia tuh kan sekarang nanya bagaimana Allah itu menciptakan bumi, bagaimana bagaimana dia nanya kan nanya banyak hal gitu teh tentang bagaimana Allah itu Mhm. menciptakan dunia, bagaimana manusia pertama siapa siapa ini dia tuh nanya semua. Terus Iya. kan karena mereka kan nanti di sekolah ya teh saya Mhm. ikutin ya kegiatan-kegiatan yang prehistorik apa. Terus Mhm. di samping itu saya dan suami juga apa namanya ikut membaca juga gitu. Dan alhamdulillahnya di Perancis itu kan eh kayak apa ya disebutnya teh eh, kitab Ibnu Arabi itu banyak banget itunya Iya, hasanahnya. betul, Nah, betul. yang Sajaratul Al-Kaun itu kan diterjemahin sama almarhum Bapak Muris Blotong. Ya, alhamdulillah. Hmm. Terus Oke. apa namanya? Jadi si si eh, animatris yang apa istilahnya teh animatris itu yang Yang mengikuti yang animatornya, ngajari ya. workshopnya itu. Terus di akhir tuh kan Oh, orang tuh pada ngantri gitu ya, ngantri ya. ngantri ngantri. Saya bilang, Heeh. "Ah, udah nak kita terakhir aja karena bapak-bapak, saya buru-buru saya mau ini, saya buru-buru. Udah kita di belakang aja nah yang terakhir. Pas sudah selesai itu si ibu itu bilang gini, bagaimana? Dia bilang, gimana? Sapa sejam. Terus dia bilang, Mhm. oh bagus sekali, bagus. Akhirnya di akhir acara itu dia memuji anak saya gitu. Anak Anda begitu sopan, begitu aktif. Saya jelaskan satu Hmm. hal, dia langsung mengaplikasikan, dia bertanya, bertanya tidak interupsi, dia sangat sopan. Di akhir itu saya dengan ini Anda begitu begitu baik mendidik mereka gitu kan. Oh, Terus saya alhamdulillah. bilang terima kasih Bu. Terus di akhir tuh dia ditanya, mohon maaf Ibu, Ibu orang Uzbekistan atau Kazakhstan? Oh bukan, dia bilang. Agak mirip sih. Apakah orang Dia Mongol? nggak bisa Gitu kan. bedain. Gitu kan. Oh, Mongol? terus Kan saya bukan orang Mongol. Dia bilang, saya orang Asia, saya orang Indonesia. Oh, Indonesia. orang Indonesia, Ah. Bali. Saya orang Indonesia, saya orang Bali, saya bilang. Terus karena banyak banget ini teh cerita tentang apa namanya tentang eh, kamu orang Cina, 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 Cina gitu. Hmm. Saya mau orang Cina Hmm. sama Cina selalu sama orang Cina. Ya itu Ah. intinya gini teh. Jadi yang diberitakan di televisi dengan Ya. kenyataan yang saya alami itu Allah punya 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 ini lain teh punya apa ya, punya cerita lain gitu di kehidupan atau di kolbu setiap orang ya di saya sendiri merasakan saya nggak pernah mengalami yang namanya apa disebutnya ya teh violence atau apa karena saya Hmm. berjilbab justru mereka tuh kayak penasaran gitu dan satu berkah saya itu adalah
saya berjilbab, wajah saya bukan Arab. Saya merasa itu adalah bagian dari dari apa ya? Dakwah ya, jadi orang Iya jadi pengen teh, tahu karena kan, gimana ini? iya, yes, bukan Tapi Arab gitu. mending deh semalam saya ditanya, kamu orang Pakistan? Pakistan dari Hong Kong, memang mukaku kayak Pakistan. Jadi emang kita tuh Muslim Indonesia, kita bawa ya, kita dakwah bilhal keluar. Jadi kalau orang tahu dari Indonesia tuh, oh Indonesia, namanya harum loh Indonesia tuh, Betul, betul, ya betul, betul teh. betul Tapi di udah luar. yang orang tahu ya teh, yang udah haji, Hmm, yang traveling. Tapi kalau ya, orangnya nggak pernah keluar, saya malahan ha, pengalamannya buruk gitu. Sampai pernah ditanyain, eh kamu beneran Muslim gitu, kamu bisa baca hmm, Quran, kamu sholat, kamu ini. Saya cuma jawab, kamu makan halal gitu. Terus saya hmm. bilang, oh iya iya, iya. Akhirnya udah. Tapi Jadi kalau memang yang ada orang-orang Islam yang di sini yang biasanya dari Pakistan tuh ya, nggak boleh musik haram, dari Afghanistan tuh, haram gitu. Nah orang kan kemudian bersentuhan dengan itu jadi yang gitu kan. tapi Sementara ada titik ya itulah eh, beda-beda orang. ada titik temu Kenapa ya teh? teh ya. Mm-mm. eh di kayak misalkan di Musée du Louvre ada Mm-mm. departemen art Islam itu kebanyakan memang Mhm. dari Iran. Ya, Iran ya, tuh ya. punya saya di sini punya teman beberapa teman termasuk guru musik anak saya yang di konservator itu orang Iran. Hmm, eh Sentuhannya beda loh teh ya. Apa ya dia betul. cara berinteraksi, cara ini saya saya jadi ini oh iya ya warna-warna tuh beda itu warna Ya, warna warna apa ya teh ya warna beda banget gitu orang-orang beda-beda, orang-orang benar. Iran itu gitu sampai Iya. ya, itu Sami Yusuf nanti konser di Paris teh Desember Oh, iya, kan iya, dia orang iya. Iran juga dan Iya. itu di Philharmonie lagi teh Philharmonie di Paris yang boleh dibilang tempat yang prestius lah buat konser Ya itu begitu. cara-cara kita ya dakwah yang paling efektif itu dakwah bilhal. Eh, Saya kemarin baru nganter orang Amerika tuh, seminggu belajar Islam di Indonesia sampai syahadah sampai lain sebagainya. Terus karena dia semangat di Indonesia kan kita ajarin pakai perempuannya pakai jilbab segala. Dia nggak lepas tuh selama di airport sana. Begitu dijemput keluarganya, suaminya yang kaget. Pakai apa ini? Di Amerika kan, di Alabama gitu nggak begitu familiar orang pakai jilbab. Karena simbol-simbol Islam bagaimanapun kita hidup di dalam era di mana agama kita terfitnah adalah sebuah kehormatan buat kita untuk menjunjung kembali, tampilkan akhlak yang benar, yang baik, untuk menolong agama Allah dan Rasulnya gitu. Semoga membuat Allah dan Rasulnya tersenyum, karena mereka sedang nonton kita nih sekarang, gitu ya. Kita lagi on the stage, di etapa ketiga, ini etapa stage dunia. Semua orang yang udah di alam barzah, Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, Adam alaihissalam, semua bukan bukan tidur, nonton kita sampai ada eh, kalau jiwa kita bangun itu nggak heran kalau kita ketemu dengan jiwa-jiwa mereka itu bukan hal yang wow klinik enggak memang secara teori ya jiwa mereka masih ada gitu kadang lewat mimpi ketemunya kadang lewat apa gitu nah ini khazanah-khazanah agama yang orang malu-malu untuk membuka gitu kadang-kadang tapi sebenarnya khazanah yang sangat besar gitu the mystical dimension of Islam. Nah, jadi terima kasih Tete ini berbagi pengalamannya ya. Saya mau cerita dikit sama-sama tentang teteh. Ashley itu. Dia keluarganya belum siap. Dia pakai kerudung. Jadi kalau misalkan dia ke mall, anaknya yang protes karena jadi sasaran orang pada ngelihat gini 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 gitu ya. Bisik-bisik. Anaknya yang belum siap. Anaknya 12 tahun, 14 sama 9 tahun. Sampai bilang gini anaknya, "Mama buka dong," gitu. Malu gitu katanya gitu. Nah, hal seperti itu kan juga Islam punya solusi ya kita tuh nggak keras-keras harus dan kemudian tidak pokoknya ini ibadah terus yang lain harus ngikutin nggak seperti itu sebenarnya. Nah jadi kalau sahabat-sahabat mengalami hal-hal seperti itu ya kita ngobrol lah ya japri atau apa nggak perlu hitam putih sama halnya dengan misalkan suami saya kok nggak sholat atau apa udah cerai aja berbeda nggak begitu ya agama tuh nggak hitam putih begitu ada area-area gray area yang kita harus terima karena kita dipasangkan dengan seseorang pun dengan izin Allah. Kita harus kita lihat gitu ya. Nah, ada doanya, memang harus keluar dari segala sesuatu, jangan menurut emosi kita, jangan menurut pandangan kita yang terbatas, harus dengan tuntunan Allah Ta'ala. Kalau itu terjadi, semua akan beres, insya Allah. Nah, jadi itu kisah tentang
latar belakang kenapa kita ada di muka bumi, ya, supaya kuat azimahnya, supaya kita bisa memaknai hari-hari, ya, semua ujian, supaya kita menjadi orang yang lebih bersyukur sama Allah Ta'ala. Begitu sahabat-sahabat, ya, ini ada lagi di chat, mungkin saya cek dulu ya. Teh, boleh kapan-kapan cerita tentang Ashley, boleh. Atau mungkin kapan-kapan saya undang dia ke sini ya. Maybe next week, itu kita lihat. Soalnya kita tuh beda 7 jam di Amsterdam sama Alabama, jadi dia di sana. But let's see, maybe next week I'm gonna invite her to come, biar testimoni semua. Baik, sahabat-sahabat, Alhamdulillah. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Hatur Silakan nuhun Teh. bersebaran di muka bumi meraih rahmatnya sama-sama Teh Amin. Lin. Terima kasih Bu Sama-sama Teta. ya. Terima Insya kasih, Allah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu minggu warahmatullahi depan, insya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Tessa. Sehat, Tessa. Terima kasih. Makasih. Dan Makasih.